Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rinaldi Ruslan dengan NIM H071231074. Program Studi Sistem Informasi, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Universitas Hasanuddin. Nah, pada kesempatan kali ini, saya akan membahas mengenai penerapan, pemodelan, dan konsep dasar Entity Relationship Diagram atau ERD, serta model relasional. Jadi video ini merupakan video yang akan saya jadikan untuk tugas mata kuliah Sistem Basis Data. Nah, adapun pada slide ini, saya telah mencantumkan daftar isi pada presentasi ini. Yang pertama, kita akan mulai dengan pengertian dan manfaat penerapan basis data. Kemudian, yang kedua, kita berlanjut ke konsep pemodelan basis data. Setelah itu, kita akan membahas elemen-elemen penyusun ERD serta notasi-notasi ERD-nya. Kemudian dilanjutkan dengan contoh pemodelan ERD berdasarkan suatu kasus. Nah, terakhir kita akan lihat model relasional dan transformasi ERD ke model relasional. Serta kita akan membahas juga jenis-jenis constraint dalam basis data. Nah, slide selanjutnya kita perlu tahu terlebih dahulu pengertian basis data. Nah, apa itu basis data? Jadi, basis data adalah kumpulan data yang terorganisir secara sistematis, yang memungkinkan kita untuk mengakses, mengelola, dan memperbarui data dengan mudah. Nah, basis data ini digunakan untuk mempermudah penyimpanan, pencarian, pengolahan, dan manipulasi data dalam skala besar. Nah, agar kita lebih mengerti, saya berikan beberapa analogi. Kita bisa gunakan analogi perpustakaan. Nah, bayangkan jika semua buku di perpustakaan dibiarkan dalam tumpukan acak. Nah, tentunya akan sangat sulit untuk menemukan buku yang kita cari. Namun, dengan sistem pengorganisasian yang baik, seperti kita kategorikan buku-buku dalam perpustakaan tersebut berdasarkan genre, pengaturan berdasarkan penulis, atau sistem pengindeksan. Nah, kita bisa dengan mudah menemukan informasi yang kita butuhkan. Nah, begitu pula pada basis data. Jadi, basis data itu diperlukan agar kita bisa mengorganisir informasi agar dapat diakses dan dikelola dengan efisien. Secara sederhana, basis data itu adalah alat yang membantu kita dalam mengelola informasi agar lebih terstruktur dan mudah diakses. Nah, slide selanjutnya, manfaat penerapan basis data. Jadi, ada beberapa keuntungan utama penerapan basis data yang perlu kita ketahui. Yang pertama itu efisiensi pengolahan data. Dengan basis data itu memungkinkan kita untuk mengelola data yang cepat dan akurat. Nah, contohnya itu pada sebuah
pada suatu perusahaan jika setiap karyawan memiliki informasi yang diolah secara manual, tentunya waktu yang dihabiskan untuk mencari atau memperbarui informasi tentu sangat banyak. Namun dengan basis data, semua informasi dapat kita akses dengan cepat dan mudah melalui query. Nah, query ini mirip seperti mesin pencari yang dapat menemukan informasi di internet dalam sekejap. Cuman bedanya dengan query ini kita bisa memanipulasi juga data-data dalam basis data tersebut. Kemudian yang kedua, keamanan data. Jadi keamanan adalah aspek penting dalam dunia digital saat ini. Dengan basis data itu memberikan kita mekanisme kontrol untuk melindungi data dari akses yang tidak sah. Bayangkan kemudian selanjutnya pengurangan redundansi data. Dengan basis data itu kita dapat mencegah data yang berulang dalam beberapa tempat. Jadi redundansi data itu dapat menyebabkan inkonsistensi dan kebingungan, terutama saat kita menganalisis sebuah data. Nah, dengan basis data ini, kita tidak perlu menyimpan data yang sama di banyak tempat, sehingga kita bisa mencegah duplikat data. Kemudian selanjutnya integritas data. Nah, dengan basis data itu kita dapat memastikan bahwa data yang tersimpan adalah akurat dan konsisten. Nah, ini seperti bagaimana perpustakaan selalu memperbarui dan merawat koleksi-koleksi bukunya. Kemudian yang terakhir, kemudahan dalam pengambilan keputusan. Dengan basis data ini, data-data kita itu dapat tersusun secara terstruktur dengan baik. Sehingga analisis dan pelaporan itu dapat kita lakukan lebih cepat dan tepat. Sehingga membuat kita dapat membuat keputusan yang lebih tepat dan strategis. Selanjutnya, kita beralih ke konsep pemodelan basis data. Jadi, pemodelan basis data adalah proses kita mendefinisikan struktur data yang akan disimpan dalam basis data. Nah, ini sangat penting agar memastikan bahwa data dapat diakses dan diolah dengan efisien. Nah, bayangkan kita sedang merancang sebuah bangunan. Tentunya sebelum kita memulai membangun, kita perlu memiliki rencana atau blueprint. Nah, ini sama dengan pemodelan basis data. Kita perlu membuat rencana bagaimana data akan disimpan dan diorganisir pada suatu basis data. Jadi terdapat 3 tipe pemodelan. Yang pertama itu model konseptual. Nah, model konseptual ini menggambarkan bagaimana entitas itu saling berhubungan tanpa memikirkan implementasi teknis. Ini adalah gambaran umum yang membantu kita memahami hubungan antar entitas dalam sistem. Kemudian tipe pemodelan basis data yang kedua adalah model logikal. Nah, ini mencerminkan struktur data yang lebih rinci, sehingga kita bisa menentukan atribut spesifik untuk setiap entitas dan hubungan antar entitas. Kemudian model fisik. Jadi ini bagaimana data disimpan secara konkret di suatu perangkat keras. Nah, di model ini kita akan mempertimbangkan faktor-faktor teknis seperti format penyimpanan,
ukuran, dan lokasi data. Ini sama dengan menggambar rencana arsitektur yang menunjukkan tidak hanya desain, tetapi juga material dan teknik yang akan digunakan. Nah, selanjutnya kita masuk ke elemen-elemen penyusun IRD. IRD atau Entity Relationship Diagram adalah alat visual yang digunakan untuk memodelkan struktur basis data. Nah, IRD ini adalah diagram yang memungkinkan kita bisa melihat apa saja yang akan dilakukan atau apa yang dihasilkan oleh sistem setelah kita memberikan suatu input kepada sistem. Elemen utama dalam IRD itu terdiri dari entitas, atribut, relasi, dan cardinality. Nah, entitas adalah objek atau konsep yang menyimpan data. Contohnya seperti mahasiswa atau dosen. Kemudian atribut. Nah, atribut ini adalah karakteristik dari entitas. Contohnya seperti nama atau NIM. Kemudian relasi ini itu menunjukkan hubungan antar entitas. Misalnya mahasiswa mengikuti mata kuliah, mahasiswa diajar oleh dosen, dan sebagainya. Kemudian yang terakhir itu cardinality. Nah, cardinality ini menunjukkan berapa banyak entitas yang terlibat dalam hubungan. Misalnya antara entitas yang satu dengan entitas yang satu itu hubungannya one to one, atau one to many, atau many to one, atau many to many. Nah, analoginya itu seperti kita membangun sebuah ekosistem. Nah, setiap makhluk hidup itu mewakili entitas. Kemudian karakter-karakter dari makhluk hidup ini itu mewakili atribut. Kemudian interaksi antara entitas tersebut itu mewakili relasi. Ya, selanjutnya notasi dalam IRD. Nah, di slide ini kita bisa melihat notasi yang digunakan dalam IRD. Nah, entitas itu diwakili oleh persegi panjang. Ya. Kemudian kalau atribut itu diwakili oleh elips yang ini yang seperti oval ya. Jadi ada juga atribut yang itu berfungsi sebagai key. Biasanya kalau yang atribut key itu ada garis di bawah tulisannya. Ya. Kemudian relasi diwakili oleh belah ketupat yang dihubungkan dengan garis ke entitas. Jadi relasi ini itu biasanya terletak di antara dua entitas yang saling berelasi. Kemudian cardinality itu sebuah garis ya, garis sebagai penghubung antara entitas, relasi, dan atribut. Nah, garis ini itu ditandai dengan angka di ujung garis, angka atau simbol. Bisa berupa angka 1 atau angka N. Kalau N berarti many. Nah, dengan ini, notasi ini membantu kita untuk dengan jelas memahami hubungan antara entitas dalam basis data. Contohnya seperti kita menggunakan simbol dalam peta untuk menunjukkan lokasi. Nah, notasi dalam IRD ini memudahkan kita untuk menginterpretasi struktur data. Kemudian slide selanjutnya, contoh IRD. Nah, ini merupakan contoh nyata dari IRD. Kita bisa lihat ada dua atribut di sini. Ada dua entitas maksudnya. Ada dua entitas pembeli dan entitas dompet. Nah, adapun entitas pembeli itu memiliki 3 atribut, yaitu atribut email, nama, dan alamat. Nah, adapun atribut email ini merupakan atribut key yang menjadi atribut unik, ya, yang tidak bisa duplikat. Kemudian entitas dompet.
Nah, entitas dompet ini memiliki dua atribut, yaitu email dan saldo. Nah, kita bisa lihat nih di sini di tengah-tengah itu ada sebuah relasi antara pembeli dan dompet. Nah, nama relasinya itu adalah memiliki. Nah, kita bisa lihat di garisnya itu ada angka 1, kedua-duanya 1. Jadi, hubungan antara entitas pembeli dan entitas dompet itu memiliki hubungan one to one. Nah, ini menunjukkan bahwa setiap pembeli hanya dapat memiliki satu dompet dan sebaliknya dompet juga hanya bisa memiliki satu pembeli. Nah, kita bisa lihat juga di ini yang memiliki itu mempunyai dua atribut yaitu email pembeli dan email dompet. Jadi kedua atribut key dari dua entitas ini dihubungkan di relasi ini. Nah, contoh ini menggambarkan bagaimana entitas saling berhubungan dalam sistem. Mirip dengan bagaimana setiap orang memiliki satu rekening bank yang mewakili keuangan mereka. Kemudian langkah-langkah membuat IRD. Ketika kita ingin membuat IRD berdasarkan kasus tertentu, kita perlu mengikuti beberapa langkah. Nah, yang pertama itu kita perlu mengidentifikasi entitas yang terlibat dalam sistem. Misalnya, dalam sistem perpustakaan, kita memiliki entitas buku, anggota, dan peminjaman. Jadi, kita perlu menentukan objek-objek penting yang ada di dalam sistem yang ingin kita buat. Kemudian yang kedua, kita perlu menentukan atribut dari setiap entitas. Ya, kita tentukan dulu karakteristik atau sifat dari setiap entitas. Misalnya entitas buku. Karakteristiknya itu seperti nama buku, tanggal buku itu rilis, dan sebagainya. Contoh lain, misalnya entitas anggota. Nah, atributnya itu nama anggota, nomor anggota, ID anggota, dan sebagainya. Kemudian kita perlu juga menentukan relasi antar entitas. Nah, misalnya contoh yang tadi, entitas buku dan anggota itu memiliki relasi meminjam. Jadi anggota meminjam buku. Kemudian yang terakhir, kita perlu menggambarkan diagram menggunakan notasi IRD yang sudah saya jelaskan tadi untuk menggambarkan relasi dan entitas secara visual. Kita juga perlu menambahkan, melengkapi notasi-notasi IRD yang penting. Saat menggambarkan diagram ini, kita perlu melengkapi notasi IRD tersebut. Seperti apakah relasi antar entitas ini mempunyai relasi one to one atau many to one to many, ataupun many to one, many to many. Nah, selanjutnya model relasional. Nah, model relasional ini menyimpan data dalam bentuk tabel yang disebut relasi. Setiap tabel merepresentasikan entitas, di mana kolom-kolomnya adalah atribut, dan setiap baris merepresentasikan record dari entitas tersebut. Jadi model relasional ini itu isi datanya ya, yang tadi dari setiap entitas. Nah, komponen tabel ini terdiri dari tuple, yang mana tuple ini adalah baris dalam tabel. Maksudnya, kan di dalam tabel itu ada kolom dan baris. Nah,
Tuple ini merupakan satu baris yang mewakili satu unit data. Kemudian yang kedua, atribut atau kolom. Nah, atribut ini itu melambangkan kolom, yang mana merupakan karakteristik atau fitur dari data atau entitas yang disimpan dalam tabel. Kemudian kunci primer. Nah, kunci primer itu atau primary key merupakan atribut yang unik. Jadi atribut ini itu tidak bisa duplikat. Jadi hanya bisa ada satu dalam suatu tabel, dalam suatu kolom pada tabel ya. Kemudian foreign key. Nah, foreign key ini itu sama dengan primary key, cuman foreign key ini merupakan primary key yang diambil dari tabel yang lain. Nah, atribut ini merujuk ke primary key di tabel lain untuk menghubungkan relasi antar tabel. Nah, analogi dari model relasional ini seperti lemari arsip. Nah, setiap laci mewakili tabel, yang mana setiap file di dalamnya itu mewakili record, dan setiap label pada file tersebut mewakili atribut. Kemudian transformasi IRD ke model relasional. Sekarang mari kita lihat bagaimana kita dapat melakukan transformasi IRD ke model relasional. Jadi proses ini terdiri dari beberapa langkah. Yang pertama, entitas dalam IRD itu kita ubah dulu menjadi tabel dalam model relasional. Jadi setiap atribut dalam entitasnya itu yang kedua, setiap atribut entitas kita ubah menjadi kolom dalam tabel. Kemudian yang ketiga, langkah ketiga, relasi antara entitas akan diwakili oleh primary key. Jadi primary key ini yang akan menjadi kunci dalam menghubungkan tabel yang satu dengan tabel yang lain. Nah, contohnya dalam transformasi entitas mahasiswa. Nah, kita akan membuat tabel mahasiswa yang memiliki kolom NIM dan nama. Jadi NIM dan nama ini merupakan atribut-atribut dalam entitas tersebut. Kemudian kita mengambil relasi yang bernama mengambil, yang mana akan menjadi primary key pada tabel mata kuliah. Pastikan primary key-nya itu bersifat unik atau tidak duplikat pada suatu tabel. Nah, setelah kita memahami model relasional, penting juga untuk mengetahui jenis-jenis constraint dalam basis data. Nah, singkatnya itu constraint adalah aturan-aturan yang kita terapkan pada kolom suatu tabel untuk menjaga integritas dan akurasi data. Nah, berikut adalah beberapa jenis constraint yang umumnya digunakan. Yang pertama itu ada primary key. Nah, kita sudah bahas sedikit tadi primary key. Jadi primary key itu merupakan suatu kolom yang isinya itu harus unik, tidak ada duplikat di dalamnya. Nah, pada setiap tabel itu harus memiliki primary key
yang menjadi identitas dari suatu tabel tersebut. Nah, contohnya itu seperti ID card ya. Pada setiap kartu itu ada ID card, yang mana setiap kartu tidak memiliki ID card yang sama dengan kartu yang lainnya. Kemudian yang kedua, foreign key. Nah, foreign key itu digunakan untuk menghubungkan tabel satu dengan tabel lainnya. Ini memastikan bahwa hubungan antar tabel terjaga, mirip dengan referensi di dalam dokumen resmi yang menunjukkan sumber informasi. Nah, simpelnya itu foreign key itu merupakan primary key juga, cuman diambil dari primary key dari tabel yang lain. Nah, ini seperti mereferensikan suatu primary key dari tabel yang lain. Nah, dengan foreign key ini itu suatu tabel bisa terhubung dengan tabel yang lainnya. Kemudian yang ketiga adalah not null. Nah, ini memastikan bahwa kolom tersebut tidak boleh kosong, sehingga memastikan bahwa kolom tersebut mempunyai nilai yang valid. Contohnya itu seperti pada suatu formulir yang mana pendaftaran setiap kolomnya itu harus diisi nilainya dengan lengkap. Kemudian jenis constraint selanjutnya adalah unique. Nah, kita juga sudah bahas sedikit tadi. Jadi constraint ini itu memastikan bahwa tidak ada dua baris atau dua data pada suatu tabel yang memiliki nilai yang sama untuk kolom tertentu. Nah, ini sehingga kita bisa memastikan tidak ada data yang terulang. Nah, biasanya itu setiap primary key itu diberikan juga constraint unique. Kemudian constraint selanjutnya adalah constraint check. Nah, constraint ini digunakan untuk membatasi nilai yang dapat dimasukkan ke dalam kolom. Jadi constraint check ini itu kondisi yang harus dipenuhi oleh data sebelum disimpan dalam kolom tertentu. Contohnya seperti pada suatu kolom itu kita harus mengisi nilai antara 0 sampai 120. Kemudian sebagai kesimpulan, sistem basis data itu merupakan sesuatu yang sangat penting dalam dunia digital saat ini. Dengan basis data ini itu membantu kita mengelola dan menyimpan data secara efektif. Kemudian dapat menjaga integritas dan keamanan informasi, serta memudahkan kita dalam pengambilan keputusan. Dengan pemahaman tentang konsep pemodelan basis data, elemen IRD, dan transformasi ke model relasional, kita dapat lebih mudah dalam merancang sistem yang lebih baik untuk mengelola data. Nah, seperti yang kita pelajari hari ini, memahami hubungan antar elemen itu sangat penting untuk menjaga integritas data. Nah, dengan pemahaman ini, kita dapat lebih baik dalam merancang dan mengelola sistem basis data. Dalam kehidupan sehari-hari, memahami hubungan antara berbagai elemen itu membantu kita membuat keputusan yang lebih baik. Kemudian, model relasional menyimpan data dalam bentuk tabel yang saling terhubung, sehingga memungkinkan akses data yang cepat. Kemudian kita juga telah mempelajari constraint, yang mana constraint ini penting
dalam menjaga integritas dan konsistensi data dalam sistem basis data. Kemudian kita lanjut ke slide selanjutnya. Nah, terima kasih telah menyimak presentasi saya tentang sistem basis data. Saya harap informasi atau ilmu yang telah kita bahas hari ini tidak hanya menambah pengetahuan kita tentang konsep-konsep dasar dan teknik dalam basis data, tapi juga memberi inspirasi untuk menerapkannya dalam proyek-proyek nyata di dunia profesional. Saya tutup dengan kalimat penutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video selanjutnya.